warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Pada video ini tentunya kita akan melanjutkan sebuah pembelajaran yang mana sebelumnya pernah kita ulas. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Seperti biasa, subtema yang kita bahas yakni kita belajar shorof. Namun kali ini kita akan mengenal apa itu bina dalam shorof. Sahabat-sahabatku semuanya, di mana saja kalian berada, bina secara bahasa, secara tekstual itu artinya adalah bangunan. Sedangkan pembahasan bina dalam shorof, bina adalah sebuah bentuk kata, tentunya bentuk tersebut berbeda-beda. Oleh karenanya kita akan mengenal bina itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya bina sahih, dan yang kedua itu bina ghair sahih. Nah, yang membedakan antara kedua bina tersebut ya, yang pertama bina sahih. Bina sahih itu adalah bina yang selamat dari huruf illah. Kemudian yang kedua, bina ghair sahih itu adalah bina yang terdapat huruf illah di dalamnya. Huruf illah itu, illah artinya penyakit. Nah, sedangkan huruf illah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama alif, kemudian waw, dan yang ketiga itu ya. Nah, mana-mana sebuah kata di dalamnya ada huruf illah itu termasuk bina ghair sahih. Adapun bina sahih itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada salim, yang kedua ada mudha'af, dan yang ketiga ada mahmuz. Salim itu sebuah kata yang selamat dari huruf illah, selamat dari tad'if. Tad'if itu huruf yang sama ya, diidghamkan. Kemudian yang ketiga selamat dari hamzah. Bentuk yang salim contohnya fa'ala, kemudian nasoro, kemudian jalasa, kemudian doroba, lalu fataha, alima, dan yang lainnya masih banyak. Adapun bentuk mudha'af itu apabila ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama, maka terjadi sebuah hukum idgham ya, atau digabungkan. Contoh madda, asal katanya madada, kemudian farro, asal katanya faroro, dan lain sebagainya masih banyak. Kemudian yang terakhir ada mahmuz. Mahmuz itu dari kata hamzah ya, simpelnya atau biar kita mudah memahaminya. Jadi sebuah kata apabila ada hamzahnya itu namanya mahmuz. Contoh akala, kemudian masya'a, kemudian da'aba, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi dari salim, kemudian mudha'af dan mahmuz. Yang pertama, salim itu sebuah kata yang selamat dari huruf illah, dari tad'if, huruf yang sama ain fi'il dalam fi'ilnya, kemudian selamat dari hamzah. Kemudian mudha'af pengertiannya adalah apabila ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya serupa, maka disebut mudha'af. Contoh yang tadi madda. Kemudian mahmuz. Mahmuz itu definisinya adalah apabila dalam sebuah kata terdapat hamzahnya. Nah, mahmuz ini terbagi menjadi tiga. Ada mahmuzul fa'i, ada mahmuzul aini, dan mahmuzul lami. Yang pertama mahmuzul fa, itu definisinya adalah apabila dalam sebuah kata fa fi'ilnya huruf hamzah. Contohnya akala. Kemudian yang kedua mahmuzul aini, pengertiannya adalah apabila ain fi'ilnya huruf hamzah. Contohnya da'aba. Dan yang ketiga mahmuzul lami, pengertiannya apabila lam fi'ilnya huruf hamzah. Contohnya nasya'a. Nah, itu semua contoh-contoh dari bina sahih. Nah, adapun bina ghair sahih itu apabila dalam sebuah kata tersebut terdapat huruf illah di dalamnya. Nah, bina ghair sahih ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya mithal. Nah, yang kedua ada namanya ajwaf. Dan yang ketiga ada nakis.
dan yang keempat ada lafif. Nanti lafif terbagi menjadi dua, ada makrun, ada mafruk. Yang pertama ada misal. Misal itu pengertiannya apabila fa fiilnya huruf illah. Nah, nanti misal sendiri terbagi menjadi dua. Ada misal wawi, ada misal ya'i. Contoh dari misal wawi misalnya wa'ada. Kemudian contoh dari misal ya'i diantaranya ada yasaro. Kemudian yang kedua ada ajwaf. Pengertiannya adalah apabila ain fiilnya huruf illah. Nah, ajwaf terbagi menjadi dua, sama. Ada ajwaf wawi, ada ajwaf ya'i. Ajwaf wawi contohnya ada sona, asal katanya sowana. Kemudian ajwaf ya'i contohnya saro, asal katanya sayaro. Yang ketiga ada nakis. Nakis pun sama, terbagi menjadi dua. Ada nakis wawi dan nakis ya'i. Adapun contoh dari nakis wawi misalnya goza, belakangnya huruf waw. Lalu contoh dari nakis ya'i misalnya baka, yabki, dan jaro, yajri, itu belakangnya ya. Lalu yang terakhir ada lafif. Lafif itu huruf ilahnya ada dua, ada mafruk, ada makrun. Lafif mafruk ini apabila fa fi'il dan lam fi'ilnya huruf ilah, penyakitnya dua. Contohnya wako, yaqi. Nah, itu. Dan yang kedua ada lafif makrun. Pengertiannya apabila ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf ilah. Contoh syawa. Nah, kira-kira itu pembahasan seputar bina, kemudian pembagiannya dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab dan mempelajari apa saja yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.